Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Departemen Farmakologi, Blok Gastrointestinal System. Jadi di blok GIT ini yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu obat anti diare, obat pencahar, dan juga obat tukak peptik. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah obat anti diare. Ya, diare adalah pengeluaran feses yang konsistensinya lembek sampai cair dengan frekuensi pengeluaran feses sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak sehingga dapat terjadi berbagai macam komplikasi. Tujuan terapinya itu yang pertama mencegah dehidrasi, mengurangi defekasi, mengurangi keparahan diare, dan juga untuk tata laksananya ini rehidrasi oral, lalu pemberian mikronutrien, probiotik, dan juga obat anti diare. Untuk kasus diare yang sudah parah, rehidrasi oral bisa diganti ke rehidrasi intravena. Jadi obat anti diare ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang non-spesifik dan juga yang spesifik. Untuk yang non-spesifik ini ada 3, yaitu ada antisekretori, antimotility, dan juga ada adsorben. Dan untuk yang spesifiknya itu ada antibiotik. Nah, ini selanjutnya golongan opioid. Golongan opioid ini memiliki sifat yang sama seperti antisekretori dan juga antimotility. Nah, jadi golongan opioid dapat memperlambat pergerakan feses di saluran cerna sehingga meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Selanjutnya adalah adsorben, menahan beberapa substans penyebab diare, contohnya toksin, tetap berada dalam feses sehingga tidak diserap oleh mukosa dan juga bisa menghambat penyerapan nutrien. Nah, untuk yang spesifiknya tadi adalah antibiotik. Nah, itu dapat membunuh atau menghambat bakteri penyebab diare. Yang pertama yang kita bahas adalah antisekretori dan antimotility. Nah, biasanya antisekretori ini berbarengan dengan antimotility. Nah, golongan obat yang masuk kepada antisekretori dan antimotility yaitu ada opioid dan derivatnya dan juga alpha 2 agonis. Contoh obatnya dari antisekretori dan antimotility ini adalah loperamide. Nah, mekanisme kerjanya itu mengurangi peristaltik, mengurangi sekresi cairan, dan meningkatkan tonus sphincter, sehingga waktu transit gastrointestinal lebih lama dan meningkatkan penyerapan cairan dan elektrolit di saluran cerna. Juga mengaktifasi mioreseptor pada plexus mienterik usus besar yang menyebabkan satu penghambatan pelepasan asetilkolin sehingga terjadi relaksasi otot saluran cerna. Dan yang kedua, efek antisekretori sehingga mengurangi sekresi air dan dapat mencegah kekurangan cairan dan elektrolit. Kelebihan dari obat antisekretori dan antimotility itu yang pertama, efek yang ditimbulkan pada sistem saraf pusat itu minimal, lalu memiliki durasi yang lebih lama dan dianggap bebas dari potensi menimbulkan ketergantungan. Kekurangannya seperti tadi contohnya kita ambil loperamide. Jadi loperamide tidak memiliki aktivitas analgesik yang signifikan sehingga tidak mengurangi rasa sakit yang terkait dengan beberapa bentuk sindrom iritasi usus dan juga diare. Untuk indikasinya ini digunakan untuk diare yang etiologinya non-spesifik, reflux diarea, dan juga contohnya kemoterapi relatif diare. Lalu pasien dengan diare tanpa rasa sakit. Untuk efek sampingnya itu bisa terjadi nyeri abdomen, perut kembung, mual dan muntah, serta konstipasi. Untuk dosisnya 2 mg yang diminum 1-4 kali sehari. Selanjutnya adalah adsorben. Contoh obat dari adsorben itu ada bismut subsalisilat, choline activated charcoal, dan juga atapulgi. Untuk mekanisme kerjanya, yang pertama itu melapisi permukaan mukosa dinding saluran pencernaan sehingga toksin dan mikroorganisme tak bisa masuk, menembus, dan merusak mukosa. Yang kedua, mengikat bakteri penyebab atau racun yang kemudian dieliminasi melalui tinja. Ini adalah contoh obat dari adsorben, yaitu bismut subsalisilat dan juga kaolin dan pektin. Kaolin dan pektin ini sebenarnya 2 substansi yang berbeda, hanya saja biasa disatukan untuk diare. Nah, jadi untuk bismut subsalisilat indikasinya itu adalah diare, mual, dan juga gangguan lambung. Nah, ini salisilatnya itu adalah antiinflamasinya dan bismut itu antibiotiknya. Mekanisme kerjanya meningkatkan absorpsi air dan elektrolit, lalu menghambat sintesis prostaglandin, lalu mengikat toksin dan E. coli, dan juga antimikroba.
Nah, untuk kaolin dan pektin, indikasinya kurang lebih sama. Nah, ini merupakan bulk forming dan hygroscopic agents. Mekanisme kerjanya merubah viskositas feses sehingga nampak lebih kental, mengikat toksin bakteri, dan juga dapat berikatan dengan garam empedu. Selanjutnya adalah obat pencahar. Obat pencahar ini adalah obat yang bisa mengatasi konstipasi. Nah, jadi konstipasi ini adalah gejala yang menandai penyakit atau masalah tubuh seperti gangguan pencernaan, gangguan metabolisme, dan juga gangguan sistem endokrin. Konstipasi sendiri ini artinya hambatan perjalanan tinja untuk melalui kolon dan rektum yang biasanya disertai kesulitan defekasi dengan frekuensi 2-3 kali per hari dikarenakan tinja yang mengeras. Tinja yang mengeras disebabkan oleh ketidakmampuan otot polos usus untuk mengeluarkan tinja. Nah, untuk strategi terapi dari konstipasi, yang pertama itu menaikkan frekuensi BAB, ya, dengan menambah asupan serat, menaikkan volume intake cairan, dan juga meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga. Yang kedua, ini diet kaya serat, ya, contoh makanannya sayur, buah, dan gandum. Ya, dengan menambah volume feses, lalu mengurangi penyerapan air dan feses, membantu mempercepat feses melewati usus sehingga meningkatkan frekuensi BAB. Yang ketiga, ini menangani gejalanya. Nah, ini mekanisme obat pencahar secara umum itu yang pertama mengurangi absorpsi air dan elektrolit, lalu meningkatkan osmolalitas dalam lumen, meningkatkan tekanan hidrostatik dalam usus, menambah percepatan gerak peristaltik, juga mengubah fungsi kolon agar penyerapan air menjadi sekresi air dan elektrolit lebih baik. Nah, ini obat pencahar, ya, jadi obat pencahar itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gangguan BAB atau defekasi yang dapat menstimulasi gerak peristaltik usus untuk mempermudah defekasi. Contoh-contoh obatnya itu ada bisakodil, lalu minyak jarak, dokuset sodium, dokuset kalsium, suppositoria gliserin, cholecalciferol, lactulose, magnesium sikrat, dan banyak lagi. Nah, ini untuk kontraindikasi dan indikasinya. Untuk indikasinya itu untuk konstipasi, lalu praoperasi, lalu pemeriksaan untuk ronsen lambung, usus batu empedu dan sebagainya. Lalu untuk pra dan juga pasca pengobatan cacingan, dan ini penyakit, ya, ini untuk emolien, ya, untuk penyakit yang berbahaya saat mengejan, contohnya seperti hemoroid, hernia, gagal jantung, dan hipertensi berat. Untuk garam Inggris, minyak jarak, dan bisakodil itu untuk membersihkan usus sebelum pemeriksaan radiologi rektum dan operasi usus. Nah, untuk garam Inggris dan minyak jarak itu juga dapat mengobati keracunan obat katarik. Untuk kontraindikasinya itu penderita penyakit kandung empedu, kolelitiasis, dan juga penderita disfungsi ginjal. Nah, ini adalah golongan obat pencahar. Yang pertama ada stimulan usus, yang kedua ada pencahar osmotik, yang ketiga ada penambah volume, dan juga keempat ada pelicin atau emolien. Yang pertama yang akan kita bahas adalah stimulan usus atau pencahar rangsang. Jadi stimulan usus ini merangsang mukosa dan saraf intramural atau otot polosnya sehingga meningkatkan peristaltik dan sekresi lendir. Hasilnya itu 6-12 jam. Contoh obatnya ada minyak jarak, ada sena, ada aloe, ada derivat anthraquinone, dan juga ada derivat diphenylmetan seperti phenolphthalein dan juga bisakodil. Nah, ini untuk pencahar osmotik. Nah, pencahar osmotik ini ada dua, ada pencahar garam dan juga ada laktulose. Nah, untuk pencahar garam ini adalah garam anorganik yang mengandung ion Mg, S, P, dan sitrat. Mekanisme kerjanya mempertahankan air dalam saluran cerna sehingga terjadi peregangan usus dan merangsang gerak peristaltik. Hasilnya 1-6 jam. Contoh obatnya ada MgSO4, Mg hidroksida, goliteli, dan kolit yang mengandung polyethylenglikol, Na-sulfat, Na-bikarbonat, NaCl, dan KCl sebagai cairan isoosmotik. Yang kedua tadi adalah laktulose. Dengan mekanisme kerjanya mengikat air dan ion dalam lumen kolon sehingga tinja berminyak dan lunak. Contoh obatnya itu ada ion metilselulosa, polikarbofil, dan juga agar-agar.
Selanjutnya adalah penambah volume atau pembentuk massa atau bisa juga pencahar bulk forming atau Dacusset. Hasilnya itu 1-3 hari dengan contoh obatnya itu colloid hydrophilic, metilselulosa, biji psyllium, dan juga polyethylene glycol. Nah, ini untuk pelicin atau emolien. Mekanisme kerjanya melunakkan tinja, tidak merangsang peristaltik usus, menurunkan tegangan permukaan sehingga penetrasi air dan lemak mudah ke dalam tinja. Contoh obatnya itu ada dioktil natrium, lalu ada parafin cair, suppositoria glyceria, sulfosuksinat, dan juga minyak zaitun. Baik, selanjutnya akan kita coba bahas contoh-contoh obat untuk obat pencahar. Jadi yang pertama kita ada minyak jarak. Jadi minyak jarak ini berasal dari biji tanaman jarak atau Rhianus communis dengan kandungan trigliserida, asam resinoleat, dan juga asam lemak tak jenuh dengan sifatnya yang bisa mengemolien. Nah, jadi farmakodinamiknya yang pertama, trigliserida dihidrolisis oleh enzim lipase untuk membebaskan asam resinoleat. Lalu asam resinoleat bekerja lokal pada mukosa usus dengan merangsang peristaltik. Efeknya cepat 2-6 jam dan juga dosisnya dengan 4 ml sudah dapat memperlihatkan efek pencahar. Untuk dosisnya itu anak 5-15 ml, dewasa 15-60 ml. Dengan kontraindikasi itu wanita hamil. Efek sampingnya ada gangguan absorpsi makanan bila digunakan dalam jangka waktu lama, kram usus, dan juga rangsangan pada pelvis. Nah, ini untuk bisakodil selanjutnya. Bisakodil adalah laksatif bekerja lokal dari kelompok turunan difenilmetan sebagai laksatif perangsang. Nah, jadi indikasinya ini untuk konstipasi, persiapan prosedur diagnostik, terapi sebelum dan sudah operasi, menghilangkan nyeri pada BAB, pada hemoroid contohnya, lalu persiapan untuk barium enema, dan juga persiapan usus besar untuk protoximoid endoskopi. Untuk kontraindikasinya itu ada ileus, ada obstruksi usus, lalu baru mengalami pembedahan di bagian perut, dan juga penyakit radang usus akut, dehidrasi parah, lalu pada hypersensitif, pada obat bisakodil sendiri, dan juga operasi perut akut. Nah, cara kerja obatnya, tadi contoh obatnya itu Dulcolax. Ya. Jadi nanti Dulcolax ini dapat merangsang gerakan peristaltik usus besar setelah hidrolisis dalam usus besar dan meningkatkan akumulasi air dan elektrolit dalam lumen usus besar. Bekerja langsung terhadap dinding usus besar dengan memperkuat peristaltiknya. Reabsorpsinya itu sampai 50% dalam usus halus, lalu desacetilasinya itu dalam hati, lalu ekskresinya sebagian dalam empedu dan mengalami siklus enterohepatis. Sisanya diekskresi melalui ginjal. Nah, ini di ora itu mengalami hidrolisis menjadi fenol di usus. Efek pencahar ini timbul 6-12 jam. Di rektal ini efek pencahar timbul setelah 30 menit. Nah, ini tablet diberikan sebagai tablet enterik tahan asam karena reabsorpsi tidak diperlukan bagi khasiat pencaharnya dan tidak membebankan kerja hati. Untuk dosisnya, ini untuk konstipasi, tablet salut enterik di atas 12 tahun, 2-3 tablet, 1 kali sehari. Lalu untuk 6-12 tahun, 1 tablet 5 mg 1 kali sehari. Kurang dari 6 tahun, konsultasi dengan dokter dengan dianjurkan memakai suppositoria anak. Nah, peringatan, penggunaan berlebih dapat menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dan hipokalemia. Untuk masa hamil dan menyusui, belum diketahui apakah bisakodil menembus air susu ibu atau tidak. Oleh karena itu, penggunaan Dulcolax selama menyusui tidak dianjurkan. Lalu untuk efek sampingnya, tidak boleh digunakan bersama dengan susu dan zat yang bereaksi alkalis karena bisa merusak lapisan enteric coating dari tablet. Terjadi rasa tidak enak pada perut termasuk kram, lalu sakit perut dan juga diare. Nah, juga bisa terjadi reaksi alergi, termasuk kasus-kasus seperti angioedem dan reaksi anafilaktoid. Nah, selanjutnya ada MgOS4 7H2O ya, atau magnesium sulfat heptahidrat. Nah, cara kerjanya yang pertama meningkatkan peristaltik usus karena daya osmotiknya sehingga air ditarik ke dalam lumen usus. Terjadi peregangan pada dinding usus yang kemudian merangsang pergerakan peristaltik usus. Dan tinja akan melembek setelah diberikan sekitar 3-6 jam.
Juga bisa merangsang sekresi kolesitokinin, suatu hormon yang merangsang pergerakan usus besar dan sekresi cairan. Ini untuk farmakokinetiknya, absorpsinya di oral dan rektal. Diabsorpsi melalui usus kira-kira 20% dan diekskresikan melalui ginjal. Indikasinya mengosongkan kolon dengan cepat sebagai persiapan sebelum pemeriksaan radiologi, endoskopi, dan pembedahan pada bagian perut. Kontraindikasinya gangguan fungsi ginjal, lalu gagal ginjal juga. Untuk efek sampingnya itu keracunan ion Mg, dehidrasi, dan juga paralisis pernapasan serta gagal ginjal. Dan untuk pertolongan pertama pada keracunan Mg itu diberikan kalsium secara intravena dan juga diberikan napas buatan. Dosisnya 15-30 gram. Selanjutnya ini parafin cair atau minyak mineral. Jadi penyusunya itu ada campuran cairan hidrokarbon yang diperoleh dari minyak bumi, tidak larut dalam etanol 95%, gliserin dan air, larut di aseton, benzen, kloroform, karbon disulfide, ether, dan petroleum ether. Kelarutan meningkat dengan peningkatan suhu. Nah, ini bisa dipakai sebagai pelembut feses, efek sebagai surfaktan yang menurunkan reabsorpsi air dan menurunkan tegangan permukaan feses sehingga dapat meresap dan feses jadi lembek. Tidak dicerna di dalam usus dan hanya sedikit diabsorpsi. Nah, kebiasaan menggunakan parafin cair akan mengganggu absorpsi zat larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dan juga karoten bisa menurun 50%. Bisa juga menyebabkan pruritus ani, menyulitkan penyembuhan pasca bedah anorektal, dan menyebabkan perdarahan. Untuk dosisnya 10-15 ml. Digunakan dengan kombinasi magnesium sebagai pencahar osmotik. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah obat untuk penyakit tukak peptik. Nah, obat penyakit tukak peptik itu ada 3, ada antacid, obat antisekresi asam lambung, dan juga agen yang melindungi mukosa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang antacid. Jadi antacid adalah basa lemah yang bereaksi dengan asam hidroklorida lambung untuk membentuk garam dan air. Antacid merupakan buffer ion hidrogen yang mengurangi keasaman lambung dan pepsin tidak aktif dalam larutan pH di atas 4 atau basa, yang akan menyebabkan hilangnya nyeri perut dan tukak peptik. Yang termasuk antacid antara lain natrium bikarbonat, kalsium karbonat, aluminium hidroksida, dan juga magnesium hidroksida. Efek sampingnya untuk natrium bikarbonat bisa terjadi alkalosis dan juga retensi cairan. Untuk kalsium karbonat bisa terjadi hiperkalsemia dan juga nefrolitiasis. Lalu aluminium hidroksida itu ada konstipasi. Lalu magnesium hidroksidanya bisa terjadi diare. Selanjutnya adalah obat antisekresi asam lambung. Yang termasuk golongan ini adalah antagonis reseptor H2, agen antimuskarinik, penghambat pompa proton, dan juga prostaglandin sintetik. Yang pertama adalah antagonis reseptor H2. Ini bisa menurunkan sekresi asam lambung lebih dari 90% pada pemberian dosis tunggal, terutama sesaat sebelum tidur. Terapi pemeliharaan itu dapat mencegah kekambuhan, terutama bila terdapat mikroba Helicobacter pylori. Contohnya simetidin, ranitidin, famotidin, dan juga nizatidin. Efek sampingnya yaitu diare, mual muntah, dan juga kecemasan. Lalu yang kedua, agen antimuskarinik itu relatif selektif untuk reseptor muskarinik lambung M1. Contohnya pirenzepin. Lalu penghambat pompa proton, menghambat pompa proton kalium dan juga H+ ATPase. Nah, obat ini digunakan untuk infeksi Helicobacter pylori. Dapat juga diindikasikan untuk penyakit tukak lambung, esofagitis, dan juga tukak duodenum. Contoh obatnya ada omeprazol dan juga lansoprazol. Efek sampingnya bisa terjadi hipergastrinemia. Selanjutnya, obat agen yang melindungi mukosa. Nah, yang termasuk agen ini adalah sukralfat, senyawa bismut koloid, karbenoxolon, dan juga prostaglandin. Yang pertama, sukralfat, yaitu bekerja sebagai sawar terhadap HCl, mengurangi aktivitas pepsin dan meningkatkan prostaglandin jaringan. Indikasinya untuk tukak lambung dan juga tukak duodenum. Kontraindikasinya itu untuk gagal ginjal dan juga efek samping itu konstipasi.
Yang kedua ada senyawa bismut koloid. Nah, ini fungsinya untuk membunuh Helicobacter pylori. Lalu yang ketiga ada karbenoxolon. Nah, jadi ini mekanisme kerjanya belum jelas, namun diduga meningkatkan produksi, sekresi, dan kepekatan lendir usus. Efek sampingnya itu hipertensi, retensi cairan, dan hipokalemia. Yang keempat adalah prostaglandin. Nah, ini nanti menjadi stimulasi sekresi mukus dan bikarbonat oleh mukosa gastar dan mencegah ulcerasi karena induksi NSAID. Efek sampingnya nyeri abdominal, diare, dan juga kontraksi uterus. Baik, sekian dari kami Departemen Farmakologi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.